Soalnya ini 621 ini mah kalau dilakukan kajian, kami terima kasih kepada Menteri Keuangan. Mohon kajiannya disegerakan. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Henry Panjaitan, Presiden CTO Mastercard Global, Bapak Moklohin, Country Manager Visa Indonesia Ibu Fira Widyasari. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini sistem pembayaran tiket dengan kartu kredit Nirsentuh pada layanan MRT Jakarta secara resmi saya luncurkan. Semoga langkah ini semakin memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, dan mendukung Jakarta menjadi kota global yang tangguh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seizin Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya langsung menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, hari ini secara resmi sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit Nirsentuh atau yang disebut dengan IMP contactless di MRT Jakarta. Dan ini adalah baru pertama kali yang ada di Indonesia menggunakan kartu kredit, apakah itu Visa atau Mastercard atau nanti yang lainnya bisa dilakukan. Sehingga dengan demikian sebagai kota global, Jakarta sekarang ini harus menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota yang sudah menerapkan ini. Di antaranya adalah Singapura, Tokyo, Shanghai, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong City, dan sebagainya. Dan inilah yang akan merubah dan juga akan menarik bagi wisatawan yang berkunjung di Jakarta yang selama ini kalau mereka akan menggunakan MRT harus menggunakan kartu khusus. Sekarang dengan adanya Visa Mastercard yang bisa digunakan, mereka langsung bisa menggunakan itu. Data BPS tahun 2024 menunjukkan ada kurang lebih 2,5 juta orang melakukan kunjungan ke Jakarta. Dan mudah-mudahan dengan adanya Visa dan Mastercard ini dan juga bisa menggunakan transportasi nanti bukan hanya MRT. Ke depan saya minta untuk LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, LRT pun LRT Jakarta maupun LRT yang dibangun oleh pemerintah pusat bisa digunakan. Dan sebagai informasi yang terakhir, mudah-mudahan dalam bulan Agustus ini konektivitas transportasi di Jakarta akan menjadi semakin baik karena akan diresmikan pada bulan Agustus ini, nanti tanggalnya menyusul LRT pemerintah DKI Jakarta dari Kelapa Gading atau Pegangsaan 2 sampai dengan Manggarai, panjangnya 12,2 km, ada 11 stasiun, waktu tempuhnya dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai 28 menit. Dan pemerintah DKI Jakarta dananya sudah dipersiapkan, langsung akan membangun LRT dari Manggarai sampai dengan Duku Atas. Dan sekaligus pedestrian deck Duku Atas sekarang ini sudah kita mulai, mudah-mudahan ini akan membuat konektivitas di Jakarta menjadi jauh semakin baik. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, lebih terima kasih lagi. Hadirin, kegiatan dilanjutkan dengan doorstop, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada? Pak, saya Bayu dari Republika. Sekarang kan juga lagi ada pembangunan di bawah ya, banyak terowongan yang menghubungkan 4 hotel di wilayah ini. Itu ditargetkan kapan Pak selesai dan sekarang sudah berapa persen progresnya? Satu lagi Pak, kemarin Pak Menteri ESDM juga meminta, katanya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI soal penggunaan bus Transjakarta berbahan bakar hidrogen, soalnya kan produksi hidrogen itu berlebih. Tanggapannya Pak dari Pemprov DKI? Jadi saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Menteri ESDM, Pak Bahlil, dan Pak Bahlil juga sudah menugaskan Dirut PLN untuk berbicara mengenai penggunaan hidrogen untuk transportasi di Transjakarta maupun Transjabodetabek.
segera kita matangkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah infrastrukturnya siap dan juga sudah waktunya, nanti akan kami sampaikan kepada publik. Tetapi memang selain dari permintaan dari Menteri SDM, juga ada permintaan dari beberapa produsen mobil yang mereka memproduksi hidrogen untuk bisa digunakan di Jakarta. Bahkan mereka akan menyumbangkan 1-2 mobil untuk sebagai pilot project penggunaan hidrogen untuk di Jakarta. Yang pertanyaan pertama Pak Dirut, kami persilakan. Terkait dengan pembangunan pedestrian pejalan kaki di bawah tanah itu executive concourse, itu saat ini progresnya kurang lebih sekitar 22%, dan kami punya target selesai bulan Juni tahun 2027 tepat 5 abad Jakarta. Demikian, terima kasih. Baik, satu lagi kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, terima kasih. Nggak ada, cukup. Terima kasih. Oh, ada satu lagi yang terakhir ya. Pak Gub, Reza dari Berita 1. Pak Gub, BMKG kan menginstruksikan cuaca ekstrim kemarau akan berkoordinasi dengan Reza dari Berita 1. Pak Gub, izin BMKG kemarin melakukan rapat tentang kemarau panjang, akan berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta untuk melakukan modifikasi cuaca. Yang pertama. Yang kedua, Menteri Purbaya akan melakukan kajian untuk obligasi. Tanggapan Pak Gub seperti apa? Kalau dilakukan kajian, kami terima kasih kepada Menteri Keuangan. Mohon kajiannya disegerakan. Yang kedua, untuk koordinasi dengan BMKG, tentunya kami siap kapan saja dilakukan. Tetapi yang jelas, pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah melakukan persiapan kalau memang diperlukan. Kalau selama ini kan kita mengatur hujan supaya tidak hujan, ini dalam waktunya kalau memang diperlukan, pemerintah DKI Jakarta akan mengatur supaya hujan. Karena memang udah hampir 3 minggu tidak ada hujan, di beberapa tempat terjadi kekeringan. Yang paling utama sebenarnya di atas Jakarta yang terjadi kekeringan, tetapi tentunya ini juga berpengaruh bagi Jakarta. Yang jelas kami siap untuk melakukan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.